Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Batullah. Di sini saya akan eh, menjawab pertanyaan untuk evaluasi dari tugas di mata kuliah teknologi alat berat. Oke, untuk yang pertama, pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan antara pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif pada alat berat, serta berikan contoh spesifik dari masing-masing jenis pemeliharaan tersebut. Sebelum kita masuk ke perbedaannya, kita harus mengetahui apa sih definisi dari pemeliharaan atau perawatan itu sendiri. Maintenance atau pemeliharaan atau perawatan dalam alat berat adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada tujuan untuk menjaga atau mempertahankan kualitas mesin atau alat itu sendiri agar tetap berfungsi dengan baik sesuai dengan spesifikasi dari pabrik. Untuk yang pertama, pemeliharaan preventif atau preventive maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal untuk menjaga alat berat tetap dalam kondisi optimal dan mencegah terjadinya kerusakan atau kegagalan komponen secara mendadak. Dalam preventive maintenance itu ada 3 poin yang harus diperhatikan. Ada 3 poin. Yang pertama ada pemeliharaan berkala atau periodic maintenance. Yang kedua ada overhaul terjadwal atau schedule overhaul. Dan yang terakhir ada pemeliharaan berdasarkan kondisi atau condition based maintenance. Ayo kita bahas satu persatu. Untuk poin pertama, pemeliharaan berkala atau periodic maintenance. Kegiatan ini adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan jangka waktu lamanya alat dioperasikan dan biasanya dihitung dalam hitungan jam. Contoh, pada 250 jam pertama saat alat dioperasikan, itu akan dilakukan penggantian fuel pre-filter cartridge. Selanjutnya ada pada 500 jam alat beroperasi akan dilakukan penggantian engine oil dan fuel filter serta pelumasan swing circle dan pengecekan sistem pendingin. Setelah itu pada 1000 jam beroperasi akan dilakukan penggantian hydraulic oil filter, pengecekan dan penggantian bel. Oke, itu tadi untuk pemeliharaan berkala atau periodic maintenance. Selanjutnya untuk poin kedua ada overhaul terjadwal atau schedule overhaul. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan kinerja atau performa alat berat seperti kondisi yang optimal. Jangka waktu overhaul sendiri itu berbeda-beda tergantung dari kondisi alat di medan kerja yang dilalui, cara pengoperasian alat, dan cara perawatan yang dilakukan. Ada beberapa jenis overhaul yang biasa dilakukan. Overhaul yang terjadwal itu biasanya ada 4. Yang pertama ada engine top overhaul, yang kedua ada engine overhaul, yang ketiga ada transmission overhaul, dan terakhir ada final drive overhaul. Itu tadi. Selanjutnya untuk poin terakhir adalah pemeliharaan berdasarkan kondisi atau condition based maintenance. Pemeliharaan ini dilakukan berdasarkan data hasil dari analisis kondisi aktual pada alat berat. Contohnya, saat analisis program analisa pelumas atau PAP menunjukkan adanya logam pada pelumas, itu akan dilakukan perbaikan komponen sebelum komponen itu mengalami kerusakan atau mengalami rusak yang parah. Oke, itu tadi untuk preventive maintenance. Selanjutnya kita akan masuk ke pemeliharaan korektif atau corrective maintenance. Pemeliharaan korektif adalah tindakan perbaikan yang dilakukan setelah alat berat itu mengalami kerusakan. Untuk yang sebelumnya tadi kan sebelum mengalami kerusakan. Kalau korektif ini setelah terjadi kerusakan. Pemeliharaan ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi alat yang rusak ke spesifikasi awal pabrikan. Untuk jenis-jenis pemeliharaan korektif sendiri ada 2. Yang pertama ada repair and adjustment.
Pemeliharaan ini dilakukan saat kerusakan belum parah dan unit masih bisa digunakan. Contohnya, penyetelan rem atau penggantian komponen kecil-kecil seperti misalnya seal yang bocor. Untuk yang jenis kedua ada breakdown maintenance. Pemeliharaan ini dilakukan ketika kerusakan sudah parah dan unit tidak dapat beroperasi. Untuk yang jenis pertama tadi, terjadi kerusakan tetapi alat berat masih bisa dioperasikan. Untuk yang breakdown maintenance ini, terjadi kerusakan dan unit tidak dapat beroperasi. Contohnya, kerusakan dan unit tidak dapat beroperasi itu kerusakan ketika final gear hancur. Nah, breakdown maintenance ini adalah suatu pemeliharaan di mana akan dilakukan penggantian komponen. Tadi kan kerusakannya final gear hancur, jadi kita akan melakukan penggantian final drive yang hancur tadi karena tidak dilakukan pemeliharaan berkala misalnya gitu. Oke, untuk yang kedua, pertanyaan kedua, uraikan prosedur yang benar dalam pengambilan sampel oli untuk program analisa pelumasan BIP dan jelaskan mengapa prosedur tersebut harus dilakukan dengan cara yang spesifik. Ya, kita akan menjelaskan prosedurnya. Untuk prosedur pertama itu kita akan menjalankan mesin selama 5 menit, kurang lebih 5 menit, kemudian mematikan mesin. Tujuannya apa? Tujuannya agar oli bersirkulasi dan memastikan bahwa partikel keausan dan kontaminasi tidak mengendap dalam oli. Untuk prosedur kedua, masukkan selang vakum pump ke dalam tangki oli hingga tenggelam sekitar 5 cm. Kenapa kok harus 5 cm? Karena jika oli diambil dari permukaan atau berada dalam posisi yang dalam, itu bisa saja hasilnya tidak akurat karena dominan oleh partikel ringan atau justru tercampur dengan lumpur yang mengendap. Oke, prosedur ketiga yaitu sedot oli menggunakan vakum pump hingga botol sampling terisi sekitar 80%. Kenapa kok harus 80%? Karena untuk mencegah botol pecah akibat tekanan udara berlebih di dalam saat penyimpanan atau pengiriman ke laboratorium. Untuk prosedur yang terakhir, jangan menggunakan selang yang sama untuk mengambil sampel dari komponen yang berbeda. Kenapa? Karena menggunakan selang berbeda untuk tiap komponen pencegah kontaminasi silang yang bisa mengaburkan sumber kerusakan atau kesimpulan analisis. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga. Analisis hubungan antara kandungan sulfur dalam bahan bakar dengan jadwal penggantian oil engine. Berdasarkan dokumen, bagaimana kandungan sulfur yang berbeda mempengaruhi interval pemeliharaan dan apa dampak jangka panjangnya terhadap performa engine. Kandungan sulfur dalam bahan bakar sendiri memiliki pengaruh signifikan terhadap jadwal penggantian oil engine atau umur mesin secara keseluruhan. Jika kandungan sulfur di bahan bakar kurang lebih 0,5%, oli dapat diganti sesuai jadwal normal. Namun pada kadar lebih dari 0,5 atau 0,5 sampai 1%, jadwal penggantian oli harus diperpendek menjadi 2 kali lebih sering. Kandungan 1% itu berpotensi menyebabkan kerusakan serius karena sulfur akan bereaksi dengan uap air selama pembakaran dan membentuk asam sulfat yang bersifat korosif, sehingga mempercepat masa keausan logam dan merusak kualitas pelumas serta memicu terbentuknya sludel dan deposit karbon. Akibatnya apa? Akibatnya oli akan kehilangan fungsinya lebih cepat dan tidak mampu melindungi komponen mesin secara optimal. Bila tidak diantisipasi dengan penggantian oli yang lebih sering, efek jangka panjangnya adalah akan terjadi kerusakan dini, penurunan performa, meningkatnya frekuensi perbaikan, serta usia mesin yang mungkin lebih pendek dari yang seharusnya. Oke. Pertanyaan keempat, bandingkan dan kontraskan prosedur pemeliharaan berkala pada 250 jam pertama
initial service dengan pemeliharaan berkala normal pada 250 jam. Mengapa terdapat perbedaan dalam item pekerjaan yang dilakukan? Oke. Initial service dilakukan sekali saja pada 250 jam pertama penggunaan alat berat baru. Jadi initial service ini dilakukan pada saat alat berat baru dioperasikan selama 250 jam pertama. Tujuannya apa? Bertujuan untuk membersihkan gram logam, sisa produksi, serta menyesuaikan komponen yang masih dalam tahap adaptasi untuk mencegah kerusakan awal dan memastikan sistem berjalan optimal. Sebaliknya, periodic service dilakukan berkala setiap 250 jam setelahnya untuk melakukan pemeliharaan rutin dan deteksi dini gejala kerusakan seperti pelumasan titik-titik penting, pemeriksaan level oli, aki, bel, dan tekanan angin. Perbedaan ini timbul karena pada tahap awal, mesin mengalami gesekan awal dan proses stabilisasi sistem. Sementara setelah dari 250 jam pertama penggunaan alat berat baru, itu lebih pada menjaga kondisi kerja tetap optimal. Untuk pertanyaan kelima, evaluasi kelebihan dan kekurangan dari pendekatan conditional based maintenance dibandingkan dengan schedule overhaul dalam situasi operasional seperti apa masing-masing pendekatan tersebut lebih efektif untuk diterapkan. Kelebihan dan kekurangan dari pendekatan conditional based maintenance itu dari aspek efisiensi operasional. Kenapa? Karena condition based maintenance atau CBM memiliki keunggulan karena memungkinkan pemeliharaan dilakukan hanya saat diperlukan berdasarkan kondisi aktual komponen sehingga membantu mengurangi biaya perawatan, meminimalkan downtime dan meningkatkan ketersediaan alat, terutama jika didukung sistem monitoring yang baik. Sebaliknya, schedule overhaul atau SO meskipun lebih mudah dijadwalkan dan cocok di lokasi terbatas akses teknis, SO ini kurang efisien karena beresiko over maintenance dan menyebabkan downtime lebih lama. Akibatnya sifat perbaikannya yang total. Oke, untuk pertanyaan ke-6, seorang operator melapor bahwa engine alat berat mengalami overheat saat beroperasi. Analisis langkah-langkah yang seharusnya diambil dan diberikan. Mengapa prosedur tersebut penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut? Oke. Langkah-langkah yang harus diambil saat overheat itu adalah yang pertama, jangan mematikan mesin atau engine secara tiba-tiba kecuali saat keadaan sedang darurat. Karena saat engine dalam kondisi panas ekstrim, uli dan cairan pendingin masih bersirkulasi. Untuk menjaga suhu dengan mematikan secara tiba-tiba, maka akan menghentikan sirkulasi dan membuat komponen internal seperti piston, liner, dan head bisa retak karena perbedaan suhu yang mendadak. Langkah selanjutnya adalah posisikan kecepatan putaran engine pada kecepatan menengah. Jadi kita posisikan kecepatan putaran engine itu di kecepatan menengah, bukan kecepatan yang rendah dan bukan kecepatan yang tinggi. Dan tunggu hingga temperatur engine berangsur turun untuk menjaga sirkulasi pendingin dan pelumas tetap optimal sambil memberi waktu pendinginan bertahap sehingga mencegah deformasi logam akibat panas berlebih. Untuk langkah selanjutnya, biarkan terlebih dahulu engine berputar pada kecepatan putaran rendah atau low idling. Jadi setelah kita tadi memposisikan engine pada kecepatan menengah, setelah temperatur engine berangsur turun, kita terlebih dahulu membiarkan engine pada putaran rendah selama kurang lebih 5 menit hingga temperatur turun dan memastikan seluruh sistem thermal bertransisi dengan aman ke kondisi dingin tanpa menyebabkan tekanan mendadak pada sistem internal. Setelah itu kita matikan engine.
Setelah engine dimatikan, lakukan pemeriksaan keliling pada alat dan pemeriksaan kerusakan seperti mungkin ada kebocoran coolant, radiator tersumbat atau kotor, kipas pendingin tidak bekerja, oli kurang atau kualitas oli yang buruk, untuk kemudian dilakukan perbaikan sebelum kembali dioperasikan. Oke, lanjut pertanyaan ke-7. Di dokumen yang diberikan disebutkan bahwa biaya yang dibutuhkan lebih murah sebagai salah satu keuntungan melakukan maintenance dengan baik. Berikan analisis kritis tentang bagaimana pemeliharaan preventif yang baik dapat menghemat biaya dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan operasional alat berat. Oke. Jadi pemeliharaan alat berat secara preventif dapat menghemat biaya operasional karena dari sisi ekonomi, preventive maintenance dapat mengurangi biaya perbaikan itu dikarenakan kerusakan dicegah sebelum parah. Dapat memperpanjang umur pakai komponen juga, serta menjaga nilai jual alat berat. Selain itu, mencegah kerusakan mendadak berarti menghindari biaya besar akibat kerusakan sistematis dan kehilangan pendapatan karena downtime. Dari sisi operasional, alat yang dirawat secara rutin lebih handal dan siap pakai kapanpun jika dibutuhkan, sehingga jadwal proyek menjadi lebih stabil, konsumsi bahan bakar lebih efisien, dan keselamatan operator lebih terjaga. Dengan demikian, preventive maintenance juga menjadi strategi efisiensi biaya dan mitigasi resiko yang sangat efektif dalam siklus hidup alat berat. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-8. Rancanglah sebuah sistem pemantauan pemeliharaan alat berat yang mengintegrasikan program analisa pelumas atau PIP, program pemeriksaan mesin PPM, dan program pemeliharaan undercarriage P2U untuk mengoptimalkan kinerja alat berat. Jelaskan bagaimana sistem ini akan berfungsi dan manfaatnya bagi perusahaan. Jika disuruh merancang sebuah sistem pemantauan untuk 3 poin tadi, saya akan membuat sistem yang bernama IAMS atau bisa disebut dengan Equipment Analytic and Maintenance System. IAMS ini adalah sebuah sistem pemantauan pemeliharaan alat berat yang mengintegrasikan 3 poin tadi, PIP, PPM, dan P2U. Sistem ini akan menggunakan basis digital dan memanfaatkan teknologi IoT atau Internet of Things serta sistem informasi berbasis cloud. Melalui sensor-sensor yang terpasang di berbagai komponen di alat berat, sistem ini dapat mengumpulkan data operasional seperti suhu, tekanan oli, getaran, dan tingkat keausan di alat berat itu sendiri. Contohnya, data dari PIP akan menganalisis kualitas oli yang diambil melalui prosedur sampling khusus untuk mendeteksi kontaminasi atau logam hasil gesekan. Sementara itu, PPM akan memantau kondisi mesin secara visual dan operasional, dan P2U akan memeriksa kondisi undercarriage secara berkala untuk mengetahui tingkat keausannya. Semua data tersebut akan dikirim secara otomatis ke dashboard pusat pemantauan, lalu dianalisis menggunakan sistem berbasis machine learning untuk memprediksi potensi kerusakan atau kegagalan. Sistem ini akan mengeluarkan notifikasi rekomendasi tindakan seperti kapan harus dilakukan penggantian oli, kapan harus dilakukan perbaikan komponen, atau kapan pengadaan suku cadang. Sistem ini juga terhubung langsung ke sistem manajemen pemeliharaan atau CMMS untuk menjadwalkan teknis dan mencatat histori perawatan tiap unit. Manfaat dari sistem ini bagi perusahaan itu sangat besar karena dapat mengurangi biaya perbaikan mendadak, terus memperpanjang usia pakai alat berat, meningkatkan kesiapan operasional atau availability, dan memastikan alat selalu bekerja pada performa yang terbaik. Oke, untuk pertanyaan ke-9, kembangkan sebuah checklist digital interaktif untuk pemeliharaan harian atau daily inspection alat berat yang dapat digunakan oleh operator dengan minim pengalaman, serta fitur-fitur yang memudahkan operator untuk melakukan inspeksi dengan benar dan melaporkan masalah potensial secara efektif.
Untuk mempermudah operator dalam melakukan inspeksi harian atau daily inspection, terutama bagi operator yang masih baru atau kurang berpengalaman, saya akan merancang sebuah checklist digital interaktif yang dapat diakses melalui aplikasi mobile yang bernama Field Inspect atau Mobile Inspection Assistant for Field Operator. Jadi checklist ini mencakup seluruh poin penting yang harus diperiksa setiap hari sebelum alat dioperasikan. Di antaranya seperti pengecekan level oli mesin, cairan pendingin, bahan bakar, kebersihan filter, fungsi lampu dan klakson, serta kondisi visual undercarriage dan pengujian sistem rem dan keamanannya. Setiap item pada checklist ini dilengkapi dengan gambar dan video panduan singkat untuk membantu operator memahami bagian yang harus diperiksa. Selain itu, tersedia fitur suara atau voice input sehingga operator dapat merekam keluhan dan temuan dengan cepat. Dan fitur foto yang memungkinkan mereka mengunggah gambar langsung dari HP sebagai bukti kerusakan. Sistem ini juga menyediakan mode untuk pemula dengan petunjuk langkah demi langkah serta opsi untuk memilih jenis alat berat yang digunakan. Setelah inspeksi selesai, laporan akan otomatis dikirim ke bagian maintenance untuk ditindaklanjuti dan semua data disimpan dalam histori alat. Ini akan meningkatkan ketepatan inspeksi, mengurangi risiko kelalaian, serta mempercepat respon perbaikan jika ditemukan sebuah masalah pada alat berat. Gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini, usulkan modifikasi atau penyempurnaan pada prosedur pemeliharaan alat berat yang ada untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Berikan justifikasi untuk setiap usulan yang Anda berikan. Oke. Untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, serta keberlanjutan dalam prosedur pemeliharaan alat berat, saya akan membuat beberapa modifikasi yang berbasis pada teknologi terkini. Untuk yang pertama, akan saya terapkan sensor IoT secara menyeluruh untuk menggantikan sebagian besar inspeksi manual. Sensor ini dapat mengirimkan data real time tentang kondisi alat yang kemudian dianalisis secara otomatis untuk mendeteksi gejala awal kerusakan seperti overheat, tekanan abnormal, atau getaran-getaran yang tidak wajar dari alat berat itu sendiri. Yang kedua, saya akan menggunakan drone dan kamera thermal yang akan sangat membantu dalam melakukan inspeksi visual, terutama pada bagian atas alat berat atau area-area yang sulit dijangkau sehingga meningkatkan keselamatan kerja teknisi. Untuk yang ketiga, untuk program analisa pelumas atau PIP, saya akan membuat integrasi sistem AI yang mampu membaca tren kandungan logam dalam oli dan memprediksi usia pakai komponen internal. Oke, untuk yang keempat, SOP pemeliharaan yang selama ini berbasis kertas nanti akan diubah menjadi digital interaktif, misalnya dalam bentuk aplikasi atau web yang bisa diakses melalui kode QR langsung dari unit alat berat. Jadi setiap alat berat nanti setelah unit ada kode QR-nya yang bisa di-scan, dan setelah di-scan akan masuk ke aplikasi atau web yang sudah dibuatkan tadi. Ini akan mempermudah teknisi dan operator dalam mengikuti prosedur yang benar. Oke, untuk yang terakhir, untuk aspek keberlanjutan, perusahaan sebaiknya memulai menggunakan pelumas bio-based dan bahan bakar dengan kandungan sulfur yang rendah untuk mengurangi dampak lingkungan jika terjadi kebocoran yang tidak diinginkan. Selanjutnya akan ada pelatihan operator dan teknisi yang ditingkatkan menggunakan pendekatan gamifikasi, yaitu seperti pelatihan berbasis game interaktif agar lebih menarik dan meningkatkan retensi materi. Dengan pendekatan ini, prosedur pemeliharaan akan menjadi lebih efisien, minim resiko, dan mendukung program sustainability perusahaan. Gitu. Sekian
Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.